Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran online. Kali ini kita akan pelajari tema 9, yaitu tentang menjelajah angkasa luar. Pada kesempatan yang pertama ini kita akan mempelajari tentang galaksi dan sistem tata surya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui adanya galaksi, adanya tata surya, dan bagaimana kita juga bisa mengetahui tentang bumi kita itu sendiri? Dari mana pengetahuan semua itu berasal? Tentunya manusia sebagai makhluk yang memiliki akal, memiliki konsep pemikiran bahwa manusia itu tidak sendiri. Artinya manusia tinggal di satu tempat yang teramat sangat luas. Pada awalnya mereka mengira bahwa tempat yang mereka tinggali, yaitu bumi, itu adalah pusat dari segalanya. Namun dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, akhirnya ditemukan bahwa yang menjadi pusat dari tata surya adalah matahari. Dan tata surya kita itu berada dalam satu tempat yang disebut sebagai galaksi, di mana galaksi yang kita tinggali adalah galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Galaksi Bima Sakti itu memiliki semacam tetangga, yaitu galaksi-galaksi lain. Yang terdekat adalah galaksi Andromeda. Dan galaksi-galaksi tersebut membentuk sebuah subgalaksi lagi, kemudian membentuk sampai apa yang disebut sebagai alam semesta ini. Nah, kita mulai dari bumi kita ya. Bumi kita merupakan salah satu planet dalam tata surya. Tata surya sendiri merupakan sebuah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, kemudian ada planet-planet, ada asteroid, dan ada meteor yang mengelilinginya. Jadi tata surya merupakan sebuah sistem di mana benda-benda langit itu saling berhubungan, saling mempengaruhi dengan gaya gravitasinya masing-masing, sehingga terjadi semacam putaran. Nah, tata surya kita tentunya tidak sendirian. Ada tata surya lain yang membentuk sebuah kesatuan yang disebut dengan galaksi. Jadi galaksi itu sistem yang lebih besar lagi. Galaksi yang kita tinggali adalah galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi ini terdiri dari tata surya yang memiliki gaya gravitasinya masing-masing. Kembali lagi ke tata surya. Nah, untuk tata surya kita, pusatnya adalah matahari. Namun, pengetahuan itu didapat setelah adanya kemajuan dari teknologi dan ilmu pengetahuan astronomi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang perbintangan, planet, dan benda-benda luar angkasa lain itu disebut sebagai astronomi. Sebelum ilmu astronomi berkembang, sebelum peralatan-peralatan tentang astronomi ditemukan, manusia menganggap bahwa yang menjadi pusat alam semesta adalah bumi. Nah, teori atau pengetahuan itu disebut sebagai geosentris. Nah, kalian lihat di gambar. Jadi Earth atau bumi dianggap sebagai pusat dari tata surya atau pusat dari alam semesta malah. Semua benda-benda langit itu memutari bumi. Nah, kenapa mereka bisa mengemukakan seperti itu? Karena alat-alat yang mereka gunakan, alat astronominya itu masih kuno. Nah, mereka masih menggunakan pengamatan secara langsung dengan mata tanpa peralatan. Mereka melihat bahwa matahari, bulan, bintang itu selalu bergerak dari satu arah ke arah yang lain. Sementara bumi dirasa tidak bergerak sama sekali. Nah, itu yang mendasari bahwa mereka mengatakan bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta.
Nah, tokoh yang mendasari atau yang memprakarsai adanya teori tentang geosentris ini namanya adalah Claudius Ptolemeus. Dia seorang ahli astronomi, tapi dari zaman sebelum Masehi. Nah, teori ini bertahan hampir 500 tahun lebih sampai ditemukanlah teori baru, yaitu disebut heliosentris. Nah, apa itu heliosentris? Heliosentris adalah kebalikan dari geosentris. Heliosentris menganggap bukan bumi yang menjadi pusat alam semesta, tapi heliosentris menganggap mataharilah sebagai pusat tata surya, bukan sebagai pusat alam semesta. Pusat tata surya. Ya, kalian lihat di sini tengah adalah matahari, kemudian matahari dikelilingi oleh planet-planet dan benda langit lainnya. Nah, siapa yang mengupakan teori heliosentris ini? Tokoh yang mengupakan adanya pemikiran berbeda dari Ptolemeus adalah Nicolaus Copernicus. Itu pada tahun 1400-an. Nah, apa yang mendasari dia bisa mengemukakan teori yang berbeda dengan Ptolemeus? Itu diakibatkan karena majunya ilmu pengetahuan khususnya tentang astronomi. Kemudian ditambah dengan ditemukannya berbagai peralatan baru yang lebih canggih tentunya dari masa-masa sebelumnya. Contohnya adalah ditemukannya teleskop oleh Galileo. Untuk Galileo sendiri kalian bisa cari sejarahnya di Google. Nah, kembali lagi ke tata surya kita. Tata surya kita seperti yang kalian tahu tadi terdiri dari planet, kemudian matahari, kemudian planet, kemudian benda-benda angkasa lain seperti asteroid, kemudian komet, kemudian satelit, dan lain sebagainya. Dan itu semuanya memiliki garis edar masing-masing atau punya jalur masing-masing, dan mereka bergerak, benda-benda langit tersebut bergerak tanpa ada yang bertabrakan satu dengan yang lainnya. Mengabulkan, bukan? Nah, tata surya kita seperti yang Bapak jelaskan tadi bersatu dengan tata surya lain. Dari mana kita bisa mengetahui ada tata surya lain? Kalau kalian melihat ke langit, ke atas, itu ada banyak sekali bintang-bintang. Bintang itu sebenarnya adalah sama seperti matahari. Nah, tentunya matahari tersebut, matahari yang lainnya maksudnya, itu mengikat atau menarik benda-benda langit di sekitarnya sehingga mengitari bintang atau matahari tersebut. Dan itu tentunya akan membentuk sebuah tata surya lain. Ada jutaan, bahkan mungkin triliunan tata surya di alam semesta ini. Nah, tata surya yang membentuk satu gugusan atau satu kelompok itu disebut dengan galaksi. Kita berada di satu galaksi yang bernama Bima Sakti atau dalam bahasa Inggrisnya Milky Way. Nah, berapa jarak galaksi atau tata surya kita? Tentunya akan sangat jauh karena kita tidak bisa mengukur atau membandingkan ukuran jarak jauh yang ada di bumi dengan jarak yang ada di luar angkasa sana. Makanya untuk perhitungannya sendiri bukan pakai kilometer lagi, tapi memakai perhitungan tahun cahaya. Nah, apa yang disebut dengan perhitungan tahun cahaya? Tahun cahaya artinya berapa jarak yang ditempuh oleh satu
tahun cahaya itu bergerak. Nah, kalian bisa cari di Google, 1 tahun cahaya itu bisa menempuh berapa juta mungkin ya, berapa juta kilometer atau berapa miliar kilometer. Dan jarak dari ujung satu galaksi ke ujung yang lainnya itu bisa sampai jutaan tahun cahaya. Jadi kalian bisa bayangkan begitu luasnya galaksi kita. Untuk tata surya sendiri, ukuran jaraknya sudah memakai tahun cahaya juga. Walaupun tidak terlalu lebar kalau kalian lihat di buku, tapi jaraknya itu bisa sangat jauh. Kita contohkan saja misalkan matahari ke bumi. Ketika matahari terbit, cahayanya itu membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk sampai ke bumi. Sementara kecepatan cahaya kurang lebih 300.000 km ya per detik. Nah, kalian bisa hitung sendiri berapa jarak dari bumi ke matahari. Itu masih dianggap dekat untuk ukuran alam semesta. Nah, ini untuk ukuran galaksi, jaraknya bisa sampai jutaan tahun cahaya. Sehingga kalian bisa bayangkan jaraknya sangat teramat jauh. Nah, kembali lagi ke tata surya kita. Dalam tata surya kita ada 8 atau 9 planet yang beredar mengelilingi matahari. Yang paling terdekat itu ada Merkurius, kemudian ada Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan yang masih menjadi perdebatan adalah Pluto. Ini Pluto ada yang mengatakan sebagai planet, ada juga yang mengatakan Pluto bukan planet. Kenapa sebabnya seperti itu? Nah, itu kalian bisa cari di Google ya. Nah, bagaimana proses terjadinya tata surya kita? Dengan semakin bertambahnya ilmu pengetahuan, maka beberapa teori menyatakan bagaimana proses terjadinya alam semesta itu. Yang namanya teori itu belum tentu benar ya, tapi ini merupakan perkiraan berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah ada, sehingga teori ini bisa dipertanggungjawabkan dengan berbagai macam bukti. Walaupun ada berbagai macam teori, tapi masih belum bisa dipastikan teori mana yang benar-benar menyatakan kejadian atau terbentuknya tata surya dan alam semesta ini. Baik, kita mulai saja dari teori yang pertama, yaitu teori kabut nebula. Teori kabut nebula, nah, ini dikemukakan oleh Immanuel Kant sekitar tahun 1724 sampai 1804. Nah, apa saja yang bagaimana pernyataan tentang teori kabut nebula ini? Kita lihat dulu. Pakai bahasa Inggris. Ada yang bisa mengartikan? A second theory is called the nebular hypothesis. In this theory, the whole solar system starts as a large cloud of gas that contracts under self-gravity. Conservation of angular momentum requires that a rotating disk form with a large concentration at the center, the protosun. Within the disk, planet form. Kira-kira apa artinya? Nah, untuk gambarannya seperti ini ya.
Jadi awalnya katanya tata surya itu terbentuk dari adanya kabut. Nah, ini dianggap seperti kabut. Karena kabut ini memiliki gravitasi, maka kabut ini berubah menjadi gas, kemudian mampat ke tengah, mampat teaternya menyusut. Nah, dalam proses penyusutan ini terjadi putaran, sehingga karena saking cepatnya putaran ini mampatan tadi memanas. Nah, karena berputar, gas-gas tersebut menyatu satu dengan yang lain, membentuk sebuah partikel-partikel yang akhirnya menjadi padat dan berubah menjadi seperti piringan atau disk. Nah, lama-kelamaan mampatan itu semakin lama semakin cepat berputarnya dan semakin panas karena perputaran yang cepat dan gesekan antar partikel-partikel tadi. Nah, itu adalah awal mula terjadinya atau lahirnya matahari atau disebut protosan. Karena semakin lama semakin cepat, nah protosan ini akhirnya berubah menjadi bintang atau matahari. Sementara pecahan-pecahannya atau yang ikut berputarnya namun tidak bergabung itu berubah menjadi planet-planet. Jadi putaran planet-planet yang mengitari matahari ini merupakan sisa dari putaran gas atau nebula yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Nah, itu adalah teori nebula, kabut nebula. Nah, kita lihat ini awalnya gas, kemudian gasnya itu berputar, mampat. Lama-kelamaan titik pusatnya semakin panas sehingga berpijar, kemudian lama-kelamaan menempel satu dengan yang lain, akhirnya berubah menjadi matahari, dan akibatnya sisa-sisanya ini akan berubah menjadi planet. Nah, yang kedua ada teori protoplanet. Apa itu teori protoplanet? Siapa yang mengungkapkannya? Ya, ini. Teori protoplanet merupakan teori yang dikemukakan oleh Gerald B. Kuiper. Ini awal abad 20. Pakai bahasa Inggris lagi. Ya, namun kita lewat saja. Teori protoplanet atau teori Kuiper ini sesuai dengan nama pencetusnya. Jadi awalnya semesta atau tata surya kita terdiri dari formasi debu kosmik sama seperti nebula tadi. Namun kalau nebula itu menjadi tunggal, kalau teori Kuiper mengukuhkan bahwa debu itu memusat menjadi dua. Jadi dua pusat kemudian berubah menjadi dua bintang atau dua matahari yang terdiri dari hidrogen. Nah, salah satu bintang yang lebih besar itu tumbuh menjadi bintang tunggal. Sementara bagian pusat bintang yang kecil itu terpecah menjadi protoplanet atau cikal bakal lahirnya planet. Namun jika kekuatan bintang itu sama, jadi dua pusat panasnya itu sama, maka yang akan terjadi adalah munculnya dua matahari. Nah, berdasarkan teori ini maka kita dapat simpulkan bahwa dua pusat yang ada di tata surya kita dulunya itu satunya lebih besar daripada yang lainnya, sehingga satunya berubah menjadi matahari dan satunya berubah menjadi planet. Nah, ini seperti ini gambarnya. Jadi awalnya gas-gas, kemudian menempel, kemudian salah satu bagian ada yang pecah. Nah, ini dan salah satunya
berubah menjadi planet-planet. Nah, ada juga teori pasang surut. Apa teori pasang surut itu? Nah, ini tokohnya pakai bahasa Inggris juga. Jadi awalnya katanya ada bintang, matahari kita sudah ada awalnya, kemudian ada bintang lain yang mendekat ke matahari. Nah, akibat dari pergerakan bintang ini karena membawa gaya gravitasi yang besar, maka separuh bagian matahari tertarik dan lepas. Nah, namun karena masih ada gaya tarik matahari, maka bagian-bagian itu tetap berada di dekat matahari dan berputar. Nah, itu loh kemudian membentuk planet-planet. Jadi awalnya matahari sudah ada sebagai bintang tunggal, belum ada planetnya. Kemudian didekati oleh sebuah bintang lain atau matahari lain yang karena gaya gravitasi yang kuat, akibatnya matahari kita beberapa bagiannya itu terlepas, tertarik oleh gaya gravitasi dari planet yang bintang yang mendekat itu. Ada juga teori planetesimal. Kalau dari bacaan, teori planetesimal ini hampir sama dengan teori yang sebelumnya, yaitu teori pasang surut. Nah, yang mengupakannya adalah Thomas Crowder Chamberlain. Nah, bagaimana awal mula teori planetesimal ini? Kalian baca dulu, barangkali ngerti. Nah, planetesimal ini merupakan awalnya adalah planet kecil yang memutari sebuah inti berbentuk gas. Jadi intinya itu adalah matahari, kemudian planet-planetnya masih belum berbentuk planet, itu masih berbentuk planetesimal atau calon atau bayi dari planet. Nah, pada suatu waktu ada bintang yang melintas dari kejauhan sehingga terjadi gaya tarik-menarik. Kemudian pada saat terjadi gaya tarik-menarik itu, beberapa bagian matahari tertarik, dan bagian bintang yang mendekat itu juga ada yang tertarik sehingga mendekat ke matahari. Bagian-bagian tersebut bertuburkan dengan planetesimal dan berputar lagi di porosnya sehingga lama-kelamaan membentuk sebuah bulatan yang akhirnya berubah menjadi planet-planet. Nah, kalian lihat, jadi awalnya bintang yang mendekat ke sini, mungkin dari sini, kemudian tiba-tiba karena gaya gravitasi yang kuat, beberapa bagian matahari dan beberapa bagian planet itu saling menarik, lepas ya. Nah, lepasan-lepasan dari matahari dan bintang tersebut lama-kelamaan karena ada gaya tarik matahari tetap berada di orbitnya di sini. Karena berputar lama-kelamaan berubah menjadi planet-planet. Nah, kalau kita lihat susunan planet-planet tersebut memiliki keunikan, yaitu kecil dari ujung-ujungnya dan besar di tengahnya. Nah, kalau di sini Pluto masih dianggap sebagai planet ya. Tapi di beberapa buku atau di beberapa artikel, Pluto bukan bagian dari planet. Baik, sampai situ materi yang kita pelajari hari ini tentang
tata surya dan alam semesta. Untuk pertanyaan bisa kalian tuliskan di komentar atau bisa kalian WA. Dan untuk tugasnya kalian bisa lihat di Google Classroom. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.